Halo teman-teman ATLM semua, selamat datang kembali di channel Linchan ATLM. Di channel ini, saya akan kembali membahas latihan soal-soal teknis ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Tema kali ini yaitu, kita akan bahas tentang sitohistoteknologi. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Larutan yang paling sering dan umum digunakan pada proses fiksasi pada pemeriksaan histologi adalah A. Larutan formaldehid, B. Larutan bovin, C. Larutan asam asetat, D. Larutan formalin buffer 10%, atau E. Larutan Zenkers. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Larutan formalin buffer 10%. Kita lihat pembahasannya. Formalin buffer 10% atau netral buffer formalin atau NBF 10% adalah larutan fiksatif yang sering digunakan dalam pemeriksaan histologi dan diagnosis patologi. NBF 10% memiliki beberapa karakteristik, diantaranya merupakan larutan fiksatif standar yang umum digunakan, mengandung 3,7 formaldehida, memiliki pH normal yang sesuai dengan pH sel, yaitu 6,8 sampai 7,2, memiliki tingkat toksisitas yang tinggi, digunakan untuk mempertahankan morfologi jaringan seperti bentuk dan ukurannya, sering digunakan dalam penyiapan sampel untuk mikroskopi cahaya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pewarnaan rutin yang biasanya digunakan pada sitohistoteknologi adalah A. Lugol, B. Giemsa, C. Pundan, D. Asian Blue, atau E. Hematoxylin dan eosin. Ini tentu saja jawabannya yang A ya teman-teman, hematoxylin dan eosin. Pembahasannya, pewarnaan rutin yang digunakan pada sediaan histopatologi adalah pewarnaan hematoxylin dan eosin atau H dan E. Pewarnaan ini memberikan gambaran yang rinci tentang jaringan kepada ahli patologi dan peneliti. Pewarnaan HNE adalah kombinasi dari dua pewarnaan histologis, yaitu hematoxylin dan eosin. Pewarnaan ini bekerja berdasarkan sifat asam basa larutan yang berikatan dengan komponen jaringan. Berikut fungsi dari masing-masing pewarna. Yang pertama, hematoxylin, pewarna dasar yang mewarnai inti sel sehingga berwarna kebiruan. Yang kedua, eosin, pewarna asam yang mewarnai matriks ekstraseluler dan sitoplasma sehingga berwarna merah muda. Kita lanjut ke soal nomor 3. Zat perekat yang biasa digunakan pada pemeriksaan histologi adalah A. Van Gulsen, B. Entelan DPX, C. Asian Blue, D. Parafin, atau E. Etanol. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Entelan DPX. Kita lihat pembahasannya. Ada beberapa macam zat yang biasa digunakan pada proses mounting, diantaranya Distren, Plasticizer, Silen DPX, Canada Balsam, dan Entelan. Namun yang paling sering digunakan adalah Canada Balsam dan Entelan. Entelan dan Canada Balsam adalah bahan yang berfungsi sebagai perekat untuk merekatkan bahan preparat ke dalam objek gelas. Keduanya merupakan mounting medium yang sering digunakan dalam mikroskopi untuk mempersiapkan slide permanen. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tujuan dari fiksasi jaringan adalah A. Mengawetkan jaringan, B. Mengeraskan jaringan, C. Mempertahankan morfologi jaringan agar hampir sama dengan aslinya, D. Memudahkan pemotongan jaringan, atau E. Melunakkan jaringan. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Mempertahankan morfologi jaringan agar hampir sama dengan aslinya. Pembahasannya, tujuan fiksasi jaringan adalah untuk mengawetkan sel dan komponen jaringan dalam keadaan yang mendekati keadaan aslinya, sehingga memungkinkan untuk dipotong menjadi irisan tipis dan diwarnai. Fiksasi terdiri dari dua langkah, yaitu menghentikan fungsi kehidupan normal dalam jaringan atau pembunuhan, dan menstabilkan struktur jaringan atau pengawetan. Fiksasi sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah pengambilan jaringan atau sesegera setelah kematian. Jika tidak dilakukan dalam kondisi optimal atau jika fiksasi tertunda, spesimen jaringan dapat rusak secara permanen. Lanjut ke soal nomor 5. Tujuan dari cutting atau pemotongan jaringan adalah
A. Untuk menyayat jaringan yang telah difiksasi. B. Untuk mengawetkan jaringan. C. Mempertahankan morfologi jaringan agar sama dengan aslinya. D. Mengeraskan jaringan. Atau E. Untuk menyayat jaringan yang belum difiksasi. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Untuk menyayat jaringan yang telah difiksasi. Kita lihat pembahasannya. Tujuan pemotongan jaringan adalah untuk mendapatkan sediaan jaringan yang tipis, rata, dan tidak terputus atau melipat saat diletakkan pada objek gelas. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemotongan jaringan. Sebelum dipotong, jaringan biasanya diberamkan dengan parafin atau suhu pemotongan optimal. Ketebalan yang disukai adalah 4-5 mikrometer sehingga dapat diwarnai dan diletakkan pada slide mikroskop untuk pemeriksaan. Arah pemotongan jaringan akan mempengaruhi kualitas preparat. Untuk memudahkan proses pemotongan, jaringan harus ditanamkan dalam parafin padat. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pada proses dehidrasi, alkohol yang digunakan yaitu A. Alkohol 40%, 60%, 80%, 95%, dan alkohol absolut. Yang B. Alkohol 60%, 80%, 90%, 95%, dan alkohol absolut. Yang C. Alkohol 50%, 70%, 80%, 95%, dan alkohol absolut. Yang D. Alkohol 70%, 75%, 80%, 90%, dan alkohol absolut. Yang E. Alkohol 70%, 80%, 90%, 95%, dan alkohol absolut. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Alkohol 70%, 80%, 90%, 95%, dan alkohol absolut. Kita lihat pembahasannya. Tahap dehidrasi jaringan adalah proses pengeluaran cairan dari jaringan untuk kemudian diisi dengan parafin, sehingga jaringan dapat diiris tipis. Untuk dehidrasi dengan alkohol, Anda dapat menggunakan urutan sebagai berikut. Alkohol 70%, 80%, 90% masing-masing 1 hari. Kemudian alkohol 95% 2 hari atau 2 kali ganti. Kemudian alkohol 100% 2 hari yaitu 2 kali ganti. Dilakukan bertahap dari konsentrasi alkohol yang rendah ke konsentrasi alkohol yang tinggi agar stroma tidak terlepas dari jaringan, di mana stroma yang lepas dapat menjadi artefak pada saat kita mengamati preparat bila telah jadi. Kita lanjut ke soal nomor 7. Setelah jaringan dikeluarkan dari cairan dehidrasi atau alkohol, jaringan direndam ke dalam cairan silol. Tahap ini disebut A. Pembendaman atau impregnation, B. Dehidrasi, C. Pembeningan atau clearing, D. Pengecoran atau blocking, atau E. Fiksasi atau pengawetan. Jawaban yang benar yaitu yang C. Pembeningan atau clearing. Mari kita lihat pembahasannya. Tahap pembeningan atau clearing, tujuannya adalah mengeluarkan zat penarik air atau dehidran dan menggantinya dengan bahan kimia silol yang dapat bercampur dengan dehidran maupun parafin. Rendam jaringan yang sudah melalui tahap dehidrasi ke dalam cairan silol yang diletakkan dalam wadah kaca, karena wadah plastik bisa larut bila terkena silol. Dilakukan 2 kali, silol 1 dan silol 2, masing-masing selama 15 menit. Tujuan dilakukan clearing adalah untuk menarik sisa alkohol dari jaringan sebagai persiapan jaringan memasuki tahap pembendaman. Silol menyebabkan sitoplasma menjadi kosong atau menjadi jaringan murni. Kita lanjut ke soal nomor 8. Setelah melakukan proses embedding atau pembendaman, selanjutnya yaitu proses A. Clearing, B. Mounting, C. Blocking, D. Staining, atau E. Labeling. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Blocking. Kita lihat pembahasannya. Berikut ini adalah tahapan pembuatan preparat histologi jaringan. Yang pertama, persiapkan jaringan. Yang kedua, tahap fiksasi atau pengawetan. Yang ketiga, tahap dehidrasi. Yang keempat, tahap pembeningan atau clearing. Yang kelima, tahap pembendaman atau impregnation. Yang keenam, tahap pengecoran atau blocking. Yang ketujuh, tahap pemotongan jaringan atau cutting. Yang kedelapan, tahap perekatan atau mounting. Yang kesembilan, tahap pewarnaan atau staining. Yang kesepuluh, tahap pelabelan atau labeling.
Kita lanjut ke soal nomor 9. Pasca fiksasi, jaringan yang keras seperti tulang dan kulit harus mendapat perlakuan khusus. Untuk jaringan kulit dilakukan dengan teknik Landrum, yaitu A. Dekalsifikasi dengan formik asid 8%, B. Cuci dengan air keran mengalir atau alkohol 90% atau fenol 4% dalam aquade selama 1-3 hari. C. Rendam ke dalam larutan alkohol secara bertahap. D. Rendam ke dalam cairan silol yang diletakkan dalam wadah kaca. Atau yang E. Tuangkan parafin secukupnya agar menutupi jaringan seluruhnya. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Cuci dengan air keran mengalir atau alkohol 90% atau fenol 4% dalam aquade selama 1-3 hari. Kita lihat pembahasannya. Pasca fiksasi, jaringan yang keras mendapat perlakuan khusus, yaitu untuk jaringan tulang yaitu dilakukan dekalsifikasi dengan formik asid 8%. Kemudian jaringan kulit dilakukan teknik Landrum, yaitu cuci dengan air keran mengalir atau alkohol 90% atau fenol 4% dalam aquade selama 1-3 hari. Lanjut ke soal nomor 10. Pemotongan adalah proses pengirisan blok jaringan menjadi lembaran tipis yang nanti akan diletakkan di atas objek kelas. Alat yang digunakan pada proses pemotongan ini adalah mikrotom, yang mekanisme kerjanya yaitu menggerakkan blok jaringan agar bisa teriris sesuai dengan jarak yang diinginkan. Ketebalan pemotongan untuk jaringan rutin histopatologi adalah berkisar A. 3-5 mikron, B. 1-2 mikron, C. 4-6 mikron, D. 6-8 mikron, atau E. 5-6 mikron. Jawaban yang tepat yaitu yang A. 3-5 mikron. Kita lihat pembahasannya. Tebal irisan jaringan adalah 3-5 mikron sehingga larutan fiksasi dapat dengan cepat masuk ke seluruh jaringan. Apabila irisan terlalu tebal, maka hanya permukaan luarnya saja yang difiksasi dengan baik, sedangkan bagian tengah jaringan sudah membusuk sebelum larutan fiksasi masuk ke dalam jaringan. Kita lanjut soal nomor 11. Hematoksilin dan eosin atau H dan E adalah pewarna yang digunakan dalam histologi untuk mewarnai jaringan dan sel. Bila warna preparat terlalu biru, hal yang dilakukan untuk mengurangi warna biru dari hematoksilin adalah A. Rendam dalam larutan hematoksilin Mayer selama 5-10 menit. B. Bilas dalam air mengalir selama 15-20 menit. C. Rendam kembali dalam silol 2x2 menit. D. Lakukan asid alkohol rinse menggunakan 0,25% asid rinse, yaitu aquade 975 ml ditambah HCl 25 ml. Atau yang E. Lakukan bluing menggunakan air keran yang alkalis dengan pH 7,8 atau litium karbonat. Litium karbonat 0,5 gram ditambah aquade 1000 ml. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Lakukan asid alkohol rinse menggunakan 0,25% asid rinse. Aquade 975 ml ditambah HCl 25 ml. Pembahasannya, pewarnaan H dan E menggunakan dua pewarna yaitu hematoksilin dan eosin yang memiliki fungsi berbeda. Hematoksilin pewarna yang memberikan warna biru atau basofilik pada inti sel, termasuk heterokromatin dan nukleolus. Yang kedua, eosin, pewarna yang memberikan warna merah muda pada sitoplasma sel dan jaringan penyambung, seperti kolagen, serat elastis, serat otot, dan sel darah merah. Hasil pewarnaan H dan E dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketebalan pemotongan jaringan dan waktu pewarnaan. Bila warna terlalu biru, untuk mengurangi warna biru hematoksilin yaitu lakukan asid alkohol rinse menggunakan 0,25% asid rinse. Aquade 975 ml ditambah HCl 25 ml. Bila warna preparat kurang biru, lakukan bluing menggunakan air keran yang alkalis dengan pH 7,8 atau litium karbonat. Litium karbonat 0,5 gram ditambah aquade 1000 ml, campurkan dengan baik. Sekian latihan soal kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.